Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. 7 tahun rusak berat, 2 ruang kelas sekolah dasar negeri Kertamana, Kabupaten Cianjur tak kunjung diperbaiki. LAEP, maskot Piala Dunia 2022 Qatar hadir di Kota Bandung selama akhir pekan. Trip observasi siswa SMA pelajari cara bercocok tanam di Desa Pesanggerahan, Purwakarta. Demi menekan penularan dan memberikan pelayanan kepada pasien HIV/AIDS, pemerintah Kabupaten Subang akan membuka perawatan dukungan pengobatan atau PDP HIV/AIDS baru di 12 puskesmas. Teman-teman, karena kita ini ada puluhan tenaga medis dari 12 puskesmas di Kabupaten Subang mengikuti pelatihan perawatan dukungan pengobatan PDP HIV/AIDS di Puskesmas Pamanukan. Pelatihan diberikan kepada tenaga kesehatan puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kepada penderita HIV/AIDS dan untuk menekan penularan penderita HIV/AIDS yang terus bertambah setiap tahunnya. Dengan adanya pembukaan layanan PDP baru di 11 puskesmas, nantinya para pasien bisa lebih dekat untuk menjangkau lokasi pelayanan pengobatan HIV/AIDS. Tapi ketika nanti di sana sudah banyak layanan-layanan PDP yang baru, nah itu akan memudahkan pasien HIV itu untuk bisa mengambil obat secara teratur dan bisa meningkatkan derajat kesehatan mereka. Gitu. Jadi tidak akan ada lagi istilahnya pasien HIV/AIDS yang mohon maaf menjadi parah kemudian meninggal hanya karena kesulitan untuk mengambil obat. Tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan akan melayani perawatan dukungan pengobatan HIV/AIDS di puskesmas masing-masing. Dengan didampingi tim medis dari yayasan yang konsen di bidang penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS. Diberikan ada 11 puskesmas yang akan menerima OJT, on the job training. Jadi dari tim YKS akan ada 3 orang, terdiri dari dokter, tim lab, dan tim data. Jadi nanti 3 orang ini akan mendampingi setiap puskesmas selama 5 hari. Jadi nanti harapannya kita sharing memberikan materi yang sudah standar dari Kemenkes ke teman-teman di pelayanan. Dengan harapan teman-teman semakin siap untuk melayani PDP di fasilitasnya masing-masing. Di Puskesmas Pamanukan tercatat sebanyak 500 penderita HIV/AIDS dan hanya 350 penderita yang rutin berobat. Sementara berdasarkan data di Dinas Kesehatan Subang, tahun ini terdapat 2.800 kasus HIV/AIDS, bertambah 200 kasus dari tahun sebelumnya. Dengan adanya pelatihan pelayanan PDP HIV/AIDS, diharapkan bisa mewujudkan 3-0 dalam persoalan HIV/AIDS, yaitu 0 kasus baru, 0 kematian, serta 0 stigma negatif atau diskriminasi. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Setelah mengunjungi Bali dan Palembang, maskot Piala Dunia 2022 LAEP hadir di Kota Bandung. Minggu pagi LAEP menyapa para penggemarnya di kawasan wisata Kiara Arta Park. Kehadiran LAEP pun menjadi incaran warga yang sedang berwisata untuk berfoto bersama. Kurang dari 1 bulan lagi gelaran Piala Dunia 2022 akan digelar di Qatar. Sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2022 di Indonesia, MT Group mengajak LAEP, maskot Piala Dunia 2022 Qatar, menyapa warga Indonesia, salah satunya warga Kota Bandung. Kota Bandung menjadi kota ketiga yang kedatangan LAEP si maskot Piala Dunia di Qatar, setelah sebelumnya hadir di Denpasar, Bali dan Palembang, Sumatera Selatan. Setelah mengunjungi beberapa tempat, LAEP hadir di kawasan wisata Kiara Arta Park yang menjadi salah satu tempat bermain keluarga saat akhir pekan. Kehadiran LAEP mengundang perhatian para pengunjung dan pedagang di Kiara Arta Park. Warga pun tak menyia-nyiakan kesempatan berfoto bersama LAEP. Ya kebetulan yang intinya teman saya, terus emang kita lagi ngejar si LAEP ini soalnya anak saya sama mudah-mudahan Piala Dunianya nanti lancar. Soalnya kemarin kan persepak bola di Indonesia sedang berduka, mudah-mudahan dengan ada Piala Dunia jadi obat untuk sepak bola di Indonesia. Negara apakah
Kang yang dibanggakan Kang? Kayaknya yang tahun ini Itali lagi deh Mas. Tahu jadi itu kelihatannya gambar Piala Dunia di Qatar. Jadi langsung favorit. Anak juga suka sih. Yang dibanggakan apa sih Pak? Oke, terima kasih Brazil. Brazil. Brazil lagi. Brazil. Kenapa Brazil Pak? Ya kompak mainnya. Meski tidak dapat hadir langsung menyaksikan Piala Dunia di Qatar, warga bersyukur bisa menonton pertandingan Piala Dunia yang disiarkan secara langsung secara gratis tanpa berbayar di sejumlah stasiun televisi yang bernaung di bawah PT Surya Citra Media atau SCM. Jadi kita ini antusias aja gitu ya, lihat ada Piala Dunia gitu di Indosiar sama di CCTV. Jadi kita kayak dulu lagi lah, kayak tahun 2018 kan kita nonton rame-rame kan sama keluarga, sama temen. Pilihan negaranya apa sih? Aku Jerman sih dari dulu Mas. Aku Brazil. Live maskot yang terinspirasi dari hiasan kepala pakaian tradisional Qatar, yaitu Gutra ini, ditetapkan oleh FIFA sebagai maskot Piala Dunia 2022 di Qatar tanggal 20 November hingga 18 Desember 2022 mendatang. Piala Dunia sepak bola diikuti 32 negara peserta yang terbagi dalam 8 grup. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kemeriahan Karnaval SCTV 32 kembali hadir di Kabupaten Indramayu. Selama 2 hari hiburan musik dari grup band papan atas hingga aktivitas seru bisa dinikmati oleh para pengunjung. Bila selama ini Anda menonton hiburan sejumlah artis dari layar televisi Anda di rumah, acara Karnaval 32 tahun SCTV membawa sejumlah artis ibu kota ke daerah Anda. Seperti Ruben Onsu, Indra Bekti, dan Nita Gunawan yang hadir menyapa pemirsa di lapangan Atletik Sport Center Indramayu. Karnaval yang juga bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Indramayu ke-695 ini juga menghadirkan band papan atas. Di antaranya Setia Band, Govinda, Drive, Kuburan Band hingga pedangdut Fitri Karlina, Tasya Rosmala, dan Happy Asmara. Karnaval 32 tahun SCTV digelar untuk menghibur rakyat Indramayu dengan beragam aktivitas hiburan bagi seluruh kalangan. Karnaval SCTV ini tidak hanya dirindukan oleh masyarakat luas, tapi kita sebagai performance dari Govinda juga kangen gitu. Dengan acara seperti ini kita bisa perform, tonton secara langsung. Selain itu juga kita bisa ketemu teman-teman media kan, SCTV, ketemu juga silaturahmi juga dengan performance lain. Ada teman-teman band ataupun penyanyi, jadi kita senang banget acara ini bisa hidup kembali. Tak hanya penyanyi, para pemain sinetron SCTV Takdir Cinta Yang Kupilih, yakni Jonathan Frizi, Randi Pangalila, Dinda Kirana, dan Alicia Rininta juga ikut menghibur warga Indramayu. Selain konser musik, Karnaval SCTV 32 juga menyajikan senam massal, lomba tradisional, hingga nonton bareng sepak bola English Premier League. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Metode belajar di alam terbuka dilakukan oleh ratusan siswa SMA di Desa Pesanggerahan Purwakarta. Para siswa belajar nilai kearifan lokal dengan melakoni pekerjaan warga desa. Jika proses belajar mengajar identik dengan ruang kelas dan buku pelajaran, murid sekolah menengah atas Lab School Cibubur justru belajar di alam terbuka dengan kegiatan yang lebih dinamis dan menghibur. Di Desa Pesanggerahan Purwakarta, mereka dididik dan dibekali ilmu kearifan lokal. Dalam metode pembelajaran ini, para peserta melakukan segala aktivitas yang biasa dilakoni oleh warga desa, seperti menanam padi, memetik cabai dan kol, serta menangkap ikan. Dengan begitu, mereka akan belajar bagaimana menjalani hidup dengan kesederhanaan. Pembekalan ilmu kearifan lokal ini diakui para siswa sangat bermanfaat. Ngerti keadaan-keadaan di luar kota dan jadi lebih lebih hati-hati gitu ya, dan juga jadi apresiasi dan bersyukur. Trip observasi ke Desa Pesanggerahan Purwakarta ini sengaja dilakukan untuk melatih kedisiplinan waktu, kedisiplinan dalam bekerja, bersosialisasi hingga kemandirian para siswa melalui metode pembelajaran di alam terbuka. Bersosialisasi, bekerja sama, kemudian
muncul kreativitas karena mereka harus mengambil keputusan. Nah, itu antara lain beberapa hal yang tujuan dari kegiatan ini. Metode pembelajaran di luar kelas diharapkan mampu menciptakan karakter dan pemahaman generasi muda yang lebih baik terhadap lingkungan sekitar mereka. Samsu Nursa melaporkan dari Purwakarta. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.